Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya wasiatkan diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Tidak berpanjang-panjang, monggo kita lajengaken. Kita masih membahas tentang ibadah kepada Allah, yaitu ibadah at-taubah, bertaubat kepada Allah. Masih di dalam sub pembahasan tentang hikmah, keberadaan dosa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, dan kemudian hikmah taubat. Kita laksanakan. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan bahwa ketika seorang yang beriman kepada Allah, dia tidak kepingin berdosa, tetapi kemudian kenyataannya dia tetap berbuat dosa, itu salah satunya adalah untuk ayyukammila li'abdihi maratibadz-dzilli wal khudu' wal inkisar baina yadayhi. Jadi untuk menyempurnakan sikap rendah diri dan menghinakan diri seorang manusia di hadapan Allah, sehingga manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kesalahan, mendapatkan ampunannya Allah, tetap mendapatkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah itu. Kemudian orang yang bersyukur, maka dia akan semakin merendahkan diri dan menghinakan diri kepada Allah. Ya, lalu Rasul kita nanti kalau kamakola man tawaddu alillahi illa wajadahu warifah, maka nanti semakin tawadhu seseorang itu di hadapan Allah, maka nanti kedudukannya akan semakin tinggi. Pramila kalau wingi kula sampun matur nggih, seperangan ulama bahkan menyampaikan kadangkala orang yang pernah berbuat dosa dalam suatu hal itu kedudukannya lebih baik dengan orang yang tidak pernah berbuat dosa dalam hal itu. Ya. Tentu ini bukan nabi, nabi tidak ada bandingnya, kalau nabi di mereka maksudnya orang-orang biasa. Kenapa? Karena orang yang berbuat dosa, dia tahu dosa dan kesalahannya, dia tahu hukumannya, dia tahu beratnya resiko makin dan dosakan. Seorang yang beriman ini akan semakin tawadhu kepada Allah, dan dia semakin bersyukur. Kenapa? Karena dosa yang dia kerjakan diampuni dan dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, ini satu nikmat yang sangat besar yang diterima dengan cara merendahkan diri, sehingga orang ini di hadapan Allah punika kedudukannya kadangkala bahkan bisa mengalahkan orang yang sama sekali tidak pernah berbuat dosa dalam urusan tadi itu. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Fa inna nafsa fiha mudhahatun lirububiyah. Ya, kenapa demikian? Kenapa kok Allah itu memaksa manusia yang beriman untuk tawadhu di hadapan Allah dengan cara orang itu ditetapkan berbuat dosa? Beliau menyampaikan inna nafsa fiha mudhahatun lirububiyah. Setiap jiwa manusia itu punya bibit-bibit kesombongan. Ya, bibit-bibit menyandarkan diri kepada kekuasaan dan kemampuan. Sedangkan satu-satunya zat yang punya kemampuan murni itu hanya Allah. Maka yang berhak sombong itu kan namun Allah Ta'ala.
Sedangkan makhluk menika semua kemampuan yang dimiliki bagian rezeki yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Namun jiwa manusia itu punya bibit untuk memunculkan tadi sikap sombong, sikap menyandarkan diri dan bangga kepada kekuatan yang dimiliki. Ya, walau kudirat laqalat kaqauli Fir'aun, dan apabila itu betul-betul nanti nampak nyata diwujudkan oleh Allah, itu so ngomong koyok dene omane Fir'aun, ana rabbukumul ana, aku itu Tuhan penguasa alam semesta. Orang-orang kaya yang mereka ini kekayaannya wis ketoke tumpuk undung melampaui batas, ini banyak sing ora percaya karo Gusti Allah. Ya. Betul-betul dia menggunakan logika ya urip nang dunia itu ulah rezeki ya karena usaha kita, rencana kita dan lain-lain. Ya. Nah, itu mungkin ucapan yang secara tidak langsung ya. Karena nanti kalau dia katakan, "Wah, sing iso golek rezeki ya mung aku, ora ono urusane karo Tuhan." Itu nengok geger nanti dunia nih, Mas. Maka dia menggunakan bahasa yang apa ya, rodok-rodok halus lah. Kalau saya pernah bertemu dengan, bukan bertemu ya, komentar wong neng media sosial, dia menyampaikan, lah kanca-kancaku kabeh wong Islam-Islam sing do sukses ora ono sing salat. Biasanya wong sing salat ki ora sukses. Iki salah golek kanca. Salah golek kanca. Kenapa? Kalau saya ketemu dengan wong sing sukses-sukses dunia ini do saged ngibadah masalah kan? Berarti salah golek kanca kuwi. Nggih. Tetapi memang ungkapan seperti itu kan ungkapan kesombongan ini. Dan itu watak setiap manusia itu punya seperti itu. Hanya sebagian dikalahkan oleh Allah dengan karunia Allah kepada orang itu, sebagian muncul dan bisa meledak-ledak. Pramila oleh Allah Ta'ala ditundukkan dengan apa? Orang yang beriman itu berbuat dosa dan dia semakin merasa dirinya hina di hadapan Allah. Wa inna ma yukhallisuha min hadhil mudahat dzillul ubudiyah. Untuk menghilangkan watak-watak kesombongan, bangga dengan kekuasaan dan kemampuan itu, yukhallisuha min hadhil mudahat dzillul ubudiyah. Cara membersihkannya adalah dzillul ubudiyah. Apa itu? Ketundukan, dimunculkanlah ketundukan, kehinaan diri dengan cara beribadah kepada Allah. Ya. Wa huwa arba'atu marotib, dan tingkatannya ada 4 itu kata Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi ketundukan manusia kepada Allah ya itu ada 4 model. Ya. 4 model. Satu adalah zilun mustarikatun bainal khalqi, yaitu kehinaan makhluk, seluruh makhluk di hadapan Allah. Baik sing muslim atau kafir padha wae semuanya hina di hadapan Allah, dan mereka bersekutu di dalam kehinaan ini. Apa itu, Mas? Zilul hajah kata beliau, al-faqru ilallah. Ya. Jadi kehinaan hajatnya kita kepada karunia Allah, dan kita ini sangat membutuhkan Allah, fakir di hadapan Allah. Kehinaan itu. Fir'aun sing sombongnya kayak apa? Ayo ketika dia bernapas butuh oksigen yang Allah sediakan. Nih, Fir'aunnya dicopot tahun ndas, diselamat kau saya aku yo benjut sirai. Zilul hajah. Ya, fakrun ilallah itu. Ya. Apalagi nek Ramadan ya wetenge ngeleh sehingga kemudian dia butuh makan dan lain-lain. Ini muslim atau non muslim padha kabeh. Nah, model zilul hajah ini adalah bentuk penghinaan diri kepada Allah yang belum memasukkan orang ke dalam peribadahan kepada Allah. J. Nah, syarat belum memastikan seseorang masuk ke dalam kelompoknya orang-orang yang beriman. Ya. Belum memastikan orang itu masuk ke dalam kelompoknya orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena semua makhluk itu memang punya hajat kepada Allah. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah melainkan Dia al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang mana Allah itu menegakkan semua urusan hambanya dan urusan dirinya. Jadi semua manusia itu punya hajat kepada Allah. Semua makhluk itu tergantung dengan takdir dan karunia-Nya Allah. Itulah qayyumnya Allah, Allah yang menegakkan urusannya
hamba sehingga urusan-urusannya beres. Awake dhewe butuh madang, Allah menyediakan kita nasi. Ya, belum punya nasi rupanya istrinya masak neng omah. Nah itu qayyumnya Allah Ta'ala. Kita bernapas membutuhkan udara, Allah sediakan udara. Ya, di semua tempat di bumi ini ada udaranya kira-kira nggih. Apalagi semuanya itu qayyumnya Allah. Allah itu menegakkan urusan sehingga kita ini beres. Dan semua makhluk itu seperti itu. Lombok wong kafir sekalipun tetap dia tergantung dengan Allah. Maka ketergantungan nomor satu ini belum memastikan seseorang masuk ke dalam golongannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Kalau seorang muslim dia merasa dirinya hina dan merasakan butuh kepada Allah, itu akan menambah amal soleh. Ya. Tetapi kalau ada orang kafir yang merasa dirinya hina di hadapan Tuhan dan dia merasa hajat kepada Tuhannya, itu ya karena dia ingkar kepada Allah, itu bukan masuk golongannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini model yang pertama. Jadi yang kaya, yang maha kaya itu Allah. Allah itu Al-Ghani. Ya, Al-Ghaniyul Karim, wonten ayat Allah itu maha kaya dan maha dermawan. Al-Ghani itu apa? Ghaniyun itu tidak membutuhkan apapun. Nah, itu kaya. Jadi yang satu-satunya yang kaya itu hakiki ingin apa Allah Ta'ala. Yang lain tergantung dengan Allah. Ya. Jadi Allah itu nek wonten ing surat Fatir ini, ya ayuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ayuhan nasu wahai manusia antumul fuqara ila Allah, kalian itu hajat fakir di hadapan Allah. Fakir itu maksudnya apa? Kita tuh butuh bantuannya Allah. Sedangkan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Ini model yang pertama. Model yang kedua, martabatus saniyah zilut ta'ah wal ubudiyah. Baru kemudian yang kedua ini yang memasukkan seorang manusia ke dalam golongannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa itu? Yaitu penghinaan diri manusia kepada Allah dalam wujud taat kepada Allah dan beribadah. Dan ini kedudukannya sangat mulia nih Mas. Kalau ini disebut ujian, Imam Ibnul Qayyim menyampaikan wahwa zillul ikhtiyar, menghinakan diri kepada Allah. Model yang kedua ini ikhtiar. Ikhtiar menapa? Menungso iso milih. Ya. Dia mau taat atau tidak, menika menungso iso milih. Pramila menawi wonten tiyang ingkang taat miturut dumateng Allah. Tambah sugih tambah taat. Jadi tambah berat hidupnya, tambah sabar wonge. Maka nanti orang itu akan diangkat derajatnya tinggi betul. Kenapa? Karena ini ujian di mana menungso iso milih. Kalau yang pertama itu ora iso milih, wong kafir pun tetap hajat kepada Allah, itu ora iso milih. Tidak ada kedudukan di alam semesta ini, kok tidak ada tempat di alam semesta ini yang mana manusia bisa lepas dari Allah. Mboten nonton. Maka menungso nggih mbok kafire koyo ngono ora iso milih. Maka model yang pertama tadi belum memastikan orang masuk ke dalam golongannya orang yang beriman. Kalau yang kedua ini satu sisi dia memasukkan manusia ke dalam golongannya orang yang beriman, yang kedua bobot amalnya berat ya di hadapan Allah. Terus ganjarane gede tenan. Orang kalau bisa mulai ngrungkepi perkawis ingkang mongko kalih punika nanti Allah Ta'ala akan menggantinya dengan pahala yang berlipat-lipat. Kenapa nggih mau? Karena dia sifatnya adalah ikhtiyarun, dia ini milih Mas. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menika ngendika. Wonten ing kitab Madharius Salikin nggih. Babnya nek mboten salah bab sabar. Terus ujian itu ada 3 macam. Yang 2 ini yang paling berat, yang 1 yang ringan. Ujian yang ringan itu adalah ujiannya seorang manusia yang terkena musibah. Sedangkan yang 2 dan 3 itu berat. Kenapa? Dia milih.
yaitu ujian berupa perintah untuk mentaati dan larangan untuk dijauhi. Jadi nek ujian musibah menika itu jauh lebih ringan. Kenapa? Karena ora iso milih, Mas. Wong ki nek kena musibah pilihane mung siji, sabar, ora pilihane. Kalau dia tidak sabar, tambah loro, Mas. Wis numpak motor, buane bocor, kepanasan, rambut duit. Nggih. Kayak piye ngono ya, Mas. Itu nanti sepanjang jalan komeng misuh-misuh itu awake kesel, sirai menggah ketemu omah kepengen ngamuk dan lain-lain. Kenapa? Karena memang pilihan ngono kuwi kudune sabar, ora ana pilihan liyane. Dia nanti kalau sabar maka bebannya akan semakin ringan. Nek dia memilih ora sabar, tambah mumet. Baru kuwi lali ora ngombe obat anti hipertensi, wah mumet-mumet ngene iki Mas. Tenanan kuwi. Nggih, terus deg-degan ono kae rasane suara karuan. Maka pilihannya ya hanya satu. Namun ujian wujudipun taat, baik itu melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan, itu berat. Kenapa? Iso milih. Mula ganjarannya beda nanti. Nggih. Ganjarannya beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sabar menghadapi musuh itu ganjarannya besar. Tetapi yang lebih besar itu kalau ada orang yang bisa istiqomah mentaati Allah, itu pahalanya lebih besar lagi. Ya, maka Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan pangandikanipun Imam Ibnu Taimiyah guru beliau a'dzamul karomati luzumul istiqomah. Karomah yang paling besar punika ketika orang diberi oleh Allah Taala istiqomah, taat itu dumateng Allah, itu nikmat yang paling agung di dunia ini. Wa hadza khasun bi ahli ta'ah. Maka model menghinakan diri kepada Allah dalam wujud taat dan beribadah itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan dia ibadah yang sangat mulia loh, Mas. Menghinakan diri kepada Allah menika mulia. Kenapa? Karena lawannya menghinakan diri itu orang yang menganggap dirinya tinggi, ya. Dan itu sejajar dengan sombong. Ya. Allah bertanya kepada iblis wonten ing surat Shad itu, astakbarta amkun minal alim. Kowe sombong to iblis? Atau engkau termasuk orang yang menghargai dirimu tinggi? Ya, Allah tidak suka itu. Jadi, Allah suka dengan orang yang menganggap dirinya hina di hadapan Allah. Karena kita itu lambok apike kaya ngopo tetep awake dhewe iki ora apa-apa nih. Wonten ing ngarsa dalem Allah taala sakjane lho, Mas. Ya. Karena Allah itu Tuhan yang maha syukur nggih. Innallaha ghafurun syakur. Allah itu maha bersyukur. Maha bersyukur ini kan menapa maknane? Nek seperangan ulama ngendika maha bersyukur itu artinya sesuatu sederhana sekali dikerjakan oleh hamba. Itu nanti sampai di hadapan Allah akan dihargai mahal. Ya, dikembangbiakan sehingga ganjaran ini gede. Itulah maha bersyukurnya Allah. Ya. Ming nek hitungan iku nganggo hitungan matematika lah wae dhewe ora apa-apane lho, Mas. Sama ide bayangkan malaikat Jibril itu satu sayapnya aja dibuka itu seluruh ufuk tertutup oleh satu sayapnya malaikat Jibril. Makanya jacai piro? 600 wonten hadis sahih. Mangkano malaikat sing gede-gede ngoten niku dibanding dengan manusia lebih banyak siapa? Lebih banyak malaikat. Ada satu riwayat saya pernah mendapatkan Rasul itu ketika menghitung jumlah malaikat dibanding dengan jin dan manusia, itu saya pernah mendapatkan riwayat itu seperti angka 100. 99 itu bagiannya malaikat, satu bagiannya jin dan manusia. Nanti satu bagian itu dibagi 100, maka 99 itu bagiannya jin dan satu itu bagiannya jumlahnya manusia. Malaikat itu sakmono jumlahe luwih akeh tinimbang awake dhewe. Nabi Muhammad itu ngendika ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha, itu di langit itu tidak ada jengkal tanah kecuali tidak ada jengkal langit kecuali pasti ono malaikat sing lagi sujud. Wes. Wis ukurane gede-gede jumlahe luwih akeh lah awake dhewe cilik-cilik gitu. Ngeyel-ngeyel. Wujude ora ketok, Mas. Ya.
Maka orang itu ketika menghargai dirinya tinggi, tidak suka Allah. Ya tadi itu ucapan Allah wonten ing pangandikanipun Allah wonten ing surat Shad nggih. Ketika bertanya kepada iblis, kenapa iblis tidak mau sujud? Astakbarta am kunta minal alin. Wah iblis, sombong ya kamu? Atau engkau termasuk orang yang menghargai dirimu tinggi, orang yang menganggap dirinya tinggi, ya derajatnya di atas siapapun. Wah itu bahaya. Ya. Martabatus salisah zillul mahabbah. Ya. Zillul mahabbah. Apa? Menghinakan diri karena cinta. Ini nanti kalau dikerjakan oleh orang yang beriman kepada Allah itu akan mengangkat derajatnya tinggi, akan membuat imannya semakin berkualitas. Kenapa? Karena dia beribadah kepada Allah bukan lagi karena hajat, kepengen lebih suwarga utawi kepengen selamat saking neraka, tetapi dia beribadah kepada Allah itu karena mencintai Allah, karena tahu baiknya Allah, tahu keindahan Allah, tahu rahmat Allah yang mencurah pada dirinya, maka dia mencintai Allah dan beribadah karena tresnane kepada Allah Ta'ala wali. Kedudukannya tinggi nih. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kalau dalam bab ikhlas, maka puncaknya ikhlas itu orang yang beribadah karena mencintai Allah. Itu puncak keikhlasan. Ya, orang beribadah kepada Allah mencari ridhonya Allah itu masih ada hajat. Dan itu ibadah yang sangat tinggi loh mas. Orang mencari ridho Allah agar tidak marah kepada dirinya itu sangat tinggi. Tetapi masih ada tendensi hajat pribadinya kepada Allah. Nek orang yang beribadah kepada Allah pancen wis jatuh cinta kepada Allah. Kenapa? Karena baiknya Allah, karena sayangnya Allah, karena rahmatnya Allah. Maka nanti betul-betul kayak ungkapannya anak muda, tai ayam perha coklat tenanan. Orang yang beribadah kepada Allah itu ketika sampai di derajat ikhlasnya karena cinta kepada Allah, itu apapun takdir yang Allah timpakan kepada dia itu rasanya manis akan. Angel ini. Nek saya pernah mendapatkan, nek bukan salah punika di dalam kitabnya Profesor Dr. Ahmad Sholabin tentang Umar bin Abdul Aziz. Nek salah itu, tidak salah. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah nanti salah sawijining dinten ditanya oleh seseorang, ya Amirul Mukminin, apa perkara yang panjenengan paling rindukan di dalam kehidupan? Belum menjawab. Yang paling saya rindukan adalah menunggu datangnya takdir Allah kepada saya. Kenapa? Karena memang takdir Allah itu ketika disampaikan untuk orang yang beriman itu kasih sayang, cintanya Allah. Nek susah maka akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Nek nikmat dia bersyukur akan mengangkat derajat. Ora ono eleke. Ming nek awake dhewe tetep ngrasake nek susah ki ya sedih gitu Mas. Ra duwe duit ya mumat. Nek Umar bin Abdul Aziz mboten Mas. Jadi menerima takdirnya Allah itu mulai usine seneng Mas. Abad lho, ora gampang lho Mas. Wah nek awake dhewe maksud Mas duit entek kok malah seneng. Angel to Mas, angel. Itu dikisahkan lagi di dalam kitab yang sama itu. Umar bin Abdul Aziz itu ketika diuji oleh Allah dengan meninggalnya sang putra bajang itu, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Di pinggir liang lahannya itu belum menyampaikan, wahai anakku, intinya belum mengungkapkan cintanya dia kepada anaknya yang meninggal itu, jenazahnya di depannya. Lalu beliau diam sebentar dan belum mengatakan, dan sungguh aku lebih bahagia itu ketika Allah menetapkan takdir untukmu, apa ya, kamu meninggal karena takdirnya Allah. Wah, angel ya, teman, suara gampang. Ya, itu mahabbah. Gitu. Nah, jadi model yang kedua tadi, zilul ta'ah, itu kalau digabung dengan zilul mahabbah, wah dia nanti akan membuat kualitas ibadahnya sangat indah. Gitu. Nanti biasanya ini hamba-hamba yang bersyukur. Levelnya gitu, ini awal di Allah ya, hamba yang oleh Allah disampaikan wa qalilun min ibadiyas syakur, dan tidak banyak hambaku yang betul-betul bisa bersyukur kepada. Jadi semua takdir Allah itu disyukuri Mas. Kenapa? Karena hakikatnya pasti kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ya, pasti kehendak Allah loh, iradah syariahnya itu begitu.
Ya, apapun yang menimpa orang yang beriman itu pokoknya ujungnya saja apa? Dan itu roda syar'i. Ya, Rasul kita menjenguk ajaban ni amril mukmin inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Wa laisa dzalika illa lil mukmin. In asabahu sarra'u syakara fa kana khairul lah wa in asabahu dharra'u sabara fa kana khairul. Lene nyeritake teori itu gampang banget gitu Mas. Nglakoni mau iki Mas tenanan. Rasul kita kan diko, sungguh keadaannya orang mukmin itu menakjubkan. Kenapa? Karena semua perkara itu baik untuk dia dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur dan itu baik. Dia mendapatkan musibah dia bersabar dan itu baik. Ya, dzarrah dia tertimpakan sesuatu yang menyempitkan dada, sedih, takut, khawatir, susah dan lain-lain itu dia bersabar dan itu baik. Dia ngucape gampang, oleh ngelakoni ya. Sehingga kalau orang punya model ibadah tipe yang kedua ini, mahabbah, ngibadah karena cinta itu luar biasa indah betul nanti ibadahnya. Ya, terus pokoknya apapun yang datang itu orang berusulan, angel mas belian ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu ketika punya perasaan tidak nyaman diingatkan oleh Allah. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutulil qurba, ya kan? Setelah peristiwa Ahzab itu loh. Jadi ceritanya kan kemudian setelah Ahzab bukan ya, perang Bani Mustalik ya yang mukmin Aisyah radhiyallahu anha itu ketinggal itu loh. Terus diantar oleh sahabat Sufyan bin Mu'attal terus akhirnya kok muncul hadisul ifki itu loh. Itu kan ada toh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang justru ikut menyebarkan berita bohong. Siapa jenenge Mas? Lupa saya. Yang sampai Abu Bakar itu bersumpah. Saya bersumpah bahwa karena uang ini adalah orang yang setiap hari itu hidupnya dijamin oleh Abu Bakar karena masih sepupunya nek salah. Ikut hijrah ke Madinah. Neng jebule ketika berita bohong tentang Ummul Mukminah Aisyah radhiyallahu anha dia termasuk orang yang menyebarkan berita itu. Abu Bakar marah Mas dan belum menyampaikan pokoknya saya berjanji ora bakal kowe saiki uripe tak jamin. Saking api Abu Bakar itu kemudian ditegur oleh Allah dengan diturunkan ayat itu. Ya. Dan janganlah orang-orang yang memiliki keluasan rezeki dia menyatakan diri tidak akan mau membagi rezekinya kepada keluarga dekat. Diliki oleh Allah. Ya. Wal ya'fu wal yasbahu ala tuhibbuna iyaghfirallahu lakum. Wis lapangkan dadamu, maafkan. Akhirnya dimaafkanlah Abu Bakar ya Ustaz. Pas itu aku bersyukur. Abu Bakar contoh ini wah memang berat ya, tetapi kalau bisa maka betul-betul akan menjadikan seorang manusia itu kualitas ibadahnya luar biasa. Ya. Nah, yang keempat adalah zillul maksiyah wal jinayah. Yang keempat adalah ini dimiliki oleh orang yang beriman, tetapi tadi apa itu? Dia adalah kehinaan yang muncul ketika orang berbuat dosa. Dia merasa banyak dosa. Baik saja nih, rasaku ini apa Mas? Kenapa? Karena dia akan membuat orang terlalu zillul maksiyah wal jinayah. Ya. Zillul maksiyah wal jinayah. Jadi orang pun ngerasa kokean salah ya akhirnya dia berhati-hati. Orang yang merasa bahwa dirinya aibnya banyak, maka betul-betul akan berusaha menutupinya. Gitu. Dan ini baik. Maka Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan kalau 4 perkara ini, 4 model menghinakan diri di hadapan Allah itu dikumpulkan dari siji, maka kana dzil wal khudu lahu akmal wa atam. Maka nanti sikap menghinakan diri kepada Allah itu akan semakin sempurna. Ya. Dan akan semakin tinggi nanti derajatnya. Kenapa? Karena kaidahnya tadi Rasul kita menyampaikan awama qala man tawaddu'alillahi ila wa kana zahda ila wa zadahu rifqan. Tidaklah ada orang yang tawadhu kepada Allah semakin dia menghinakan diri kecuali Allah akan mengangkat derajatnya tinggi. Ya. Faida
ijtama'at hadhil maratib al-arba kana dhillu lillahi wal khudhu lau akmal wa atam id yudhillu lahu khaufan wa khasyah wa mahabbah wa inabah wa ta'ah wa faqran wa faqah. Karena dia nanti akan mengumpulkan 4 perkara. 1, rasa takut kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Allah. Yang ketiga, ketaatan. Yang keempat adalah hajat. Kalau penghinaan dari yang pertama itu hajat kan, itu punya hajat semuanya kepada Allah. Kalau yang kedua itu dzillut ta'ah, ketaatan kepada Allah. Kalau yang ketiga itu dzillul mahabbah, cinta kepada Allah. Yang keempat itu karena dosa maka munculnya adalah al-khauf wal khasyah, takut. Jadi rasa takut, cinta, ketaatan dan hajat itu kalau membuat orang menghinakan diri kepada Allah, sempurna nanti penghinaan diri. Kenapa? Karena semua aspeknya dia milih. Orang taat tapi tidak punya rasa hajat, iyo iso menengkelek suatu saat, Mas. Nggih, wakil bupati, orang dadi bupati iki yes Pak kepada Pak Bupati bareng akhir periode kok arep nyalon dhewe menengkelek Mas. Ya. Ngono iki kenapa? Aku duwe basis pendukung dhewe kok. Jebule sing dadi jebule Pak Wakil Bupati ya wis tenanan ngono Mas. Ya. Kenapa? Karena model yes Pak-nya dalam urusan ini ndak punya hajat dia. Ya. Dia ndak punya hajat, ndak ada ketergantungan. Ya. Pada waktu masih pertama ketika jadi wakil itu masih punya ketergantungan dong, dia wakil. Nih komandannya gitu, ini wis sudah akhir periode ya masih saat rampung mingkari tolong sasi utang saja, kemudian sudah sono sing nyalon, wah itu seorang duwe hajat sih. Begitu, ya. Seorang anak sing ora kenal agama, begitu dia mentas nyambut gawe, ora iso diatur wong tuane. Kenapa? Kan duwe hajat, Mas. Beda dengan seorang anak yang soleh, dia takut kepada Allah, maka meskipun dia sudah kerja mapan, dia tetap memuliakan orang tuanya. Kenapa? Karena dia taat kepada Allah Ta'ala. Ini orang yang tidak mengenal Allah, itu begitu dia lepas, yo Mas, wis nyambut gawe dhewe lalah luar orang tuanya. Ya. Begitu, maka di beberapa negara tidak mayoritas non muslim itu ketika ada seorang muslim yang mengingatkan anaknya nanti disamplung karena anaknya ora sholat, digowo ning pengadilan tenanan Mas. Ro anake. Ya. Oh ngopo anake wis mandiri ngurusi bapakne. Ngurusi apa bapakne ngurusi anaknya. Dan itu tidak sekali dua kali terjadi, Mas. Ya. Bapaknya dibawa ke pengadilan goro-goro mengingatkan anaknya untuk memakai jilbab. Di negeri-negeri yang mayoritas non-muslim itu begitu Mas berlaku nih Mas. Nek di kalangan kaum muslim yang mayoritas muslim, wah anaknya diguyon-guyon masyarakat Mas. Diunek-unek ning media sosial itu entek jenenge Mas ning media sosial. Tapi kalau di negeri yang mayoritas non-muslim ya seleleh weh. Kenapa? Yang penting hak asasi manusia. Wa haqiqatu dzalika huwal faqru alladhi yashiru ilaihi al-qaum wa hadzal ma'na ajal min ayyi samatil faqri bal huwa lubbul ubudiyah wa sirriha. Jadi penghinaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena merasa banyak kesalahan, hajatnya besar kepada Allah ya, dan dia cinta kepada Allah, maka itu adalah bentuk lubbul ubudiyah. Itu intinya peribadani ya kuwi. Cinta, taat, takut dan merasa punya hajat. Wis ngibadahi ngono kuwi. Itu yang akan menggerakkan manusia patuh kepada siapapun. Tidak hanya Allah, Mas. Kenapa? Karena ada Tuhan yang lain selain Allah yang Tuhan ini tidak benar. Ya, Tuhan bikinan manusia. Ya, karena Tuhan yang benar hanya satu, Allah Ta'ala. Ini siapapun yang dipertuhankan oleh manusia selain Allah itu ya datangnya dari 4 perkara itu. Fir'aun itu kenapa dia jadi Tuhan bagi pengikutnya, meskipun Fir'aun ini menungso dan akhirnya mati Mas, karena takut kepada Fir'aun.
Allah Ta'ala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumi ala khaufin min fir'auna wa malaikatihi yaqtinu. Dan tidak ada yang beriman kepada Musa dari umatnya Fir'aun itu kecuali sebagian kecil dari kaumnya Fir'aun, anak keturunannya Fir'aun. Ala khaufin, jalalannya takut kepada Fir'aun. Fir'aun ini kejemnya seorang karuan mas. Bahkan saya pernah membaca satu kitab, ada sebagian ulama itu yang mengatakan kalau dipilih masuk penjaranya Fir'aun atau mati, orang akan milih mati mas. Saking kejemnya Fir'aun, ya, saking kejemnya Fir'aun. Dan penduduk Mesir itu takut sehingga dari sekian banyak penduduk Mesir itu yang beriman kepada Nabi Musa itu hanya 5 mas. Imam Al-Qurtubi itu menyebutnya 4 plus 1 yang beriman kepada Nabi Musa itu 1 anak lakinya Fir'aun, ya. Wa qala rajulun mu'min wa qala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imanat satu mukmin itu. Yang kedua adalah istrinya Fir'aun, ya. Wa daraballahu matsalil ladzina amanu imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Tapi istrinya dari anak pertama itu anak lelaki tapi bukan dari istrinya ini. Karena istrinya ini kan bahkan Fir'aun itu rasa demok mas. Asiyah itu Fir'aun ini rasa demok. Ada beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwa Fir'aun ini harus demok Asiyah ini langsung kehilangan tenaga. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan Allah itu menciptakan setan yang wujudnya kayak Asiyah, dan itu yang didekati oleh Fir'aun. Ini mas. Sing diucel-ucel Fir'aun jebule jin mas, apa itu? Itu pendapat ulama yang kedua mas. Maka anak lelakinya itu dari istri yang lain. Yang satunya lagi itu Imam Al-Qurtubi menterinya Fir'aun dan istrinya menteri. 4 yang disebutkan Imam Al-Qurtubi plus 1. Ya, siapa itu pembantunya Fir'aun itu sebenarnya? Masitoh itu yang terkenal. 4. Ya, 5. Lah terus liyane ten pundi? Liyane takut kepada Fir'aun, memilih itu tidak mau taat kepada Nabi Musa dan menuhankan Fir'aun. Makanya mereka tahu Fir'aun ini salah, Fir'aun ini elek, mereka tahu mas. Tapi karena takut. Ya. Jadi takut itu bisa mengajak orang beribadah kepada siapapun yang dia takuti. Hajat seperti itu sama mas. Maka Fir'aun itu mengatakan apa? Wa nada fir'aunu fi qaumi ya qaumi. Sebentar. Wa hadzal anharu tajri min tahti aflatun tusirun itu loh. Wa nada fir'aunu fi qaumi ya qaumi. Tiba-tiba lupa. Jadi Fir'aun itu mengatakan, bukankah kalian melihat sungai Nil ini mengalir di bawah telapak kakiku? Maka orang Mesir itu hajatnya kepada sungai ini. Sehingga orang Mesir menganggap Fir'aun itu yang menyediakan hajat. Alam takun limul kumisro wahadil anhar tajri min tahtiha, saya lupa ayatnya, timbang ngarang mas. Tapi intinya akhir ayat itu Fir'aun mengatakan, bukankah sungai Nil ini mengalir di bawah telapak kakiku? Apakah engkau tidak perhatikan? Ya. Jadi Fir'aun itu meyakini dan diyakini oleh orang Mesir, dia yang mendatangkan semua hajat hidupnya orang Mesir dengan aliran sungai apa itu Nil. Nek wonten ing surat Al-Fil menyampaikan faliya'budu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Memberi makan dan memberikan jaminan rasa aman. Siapapun orang yang menjamin hajat makan minumnya orang dan menjamin keselamatan diri pasti ditaati mas oleh orang ini. Resto silahkan buktikan. Tenanan kuwi mas. Ini nasnya Allah ya. Jadi hajat itu bisa membuat orang patuh kepada siapapun. Ya. Cinta sama. Kenapa? Karena puncak cinta itu menghinakan diri, namanya tatayum di dalam bahasa Arab. Ya. Jadi
Orang itu nek cinta mati kepada orang lain itu bisa nanti koyo nyembah-nyembah. Ya. Rela dijadikan apapun, mesti dijadikan budak, calanan, bagus yo ora mung sugih, Mas. Lho kok disenengi, saya ora disenengi, Mas. Ana wong wedok gelem dipek bojo. Mangkana wis sungguh ayo tenanan. Akhirnya nopo kabeh untuk mengikat agar perempuan ini tidak lari dari lelaki itu, apapun yang dia minta dia belikan. Ya Mas, dan betul-betul budak bagi istrinya. Kenapa? Ya karena dia tahu nek dijejeri kalau wong menang ini mesti kalah, orang mungkin menang, Mas. Kalau dia bermain dengan cara apa? Dia layani semua. Ya memang begitu, saking cintanya manusia kepada manusia itu bisa sampai seperti itu, bisa mengabdi. Nek Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu puncak dari mahabbah itu ada urutannya, ya. Oh, ada macam-macam ya Mas. Nanti yang paling tinggi itu tatayum, di bawahnya adalah syauq, di bawahnya adalah asyaqun. Ya Mas. Ini 3 yang paling tinggi. Nanti di bawahnya ada 5 ya. Jadi ada 8 tingkatan cinta itu. Asyaqun itu orang yang rindu. Ya. Rindunya syahwat. Seperti orang yang rindu kepada widodari itu yo asyaqun gitu. Nanti di atasnya asyaqun ada syauqun. Syauqun itu kerinduan tetapi dalam bentuk penghormatan dan terima kasih. Maka kalau orang yang beriman kepada Allah itu bukan asyaqun tapi syauq. Ada doa yang disebut Allahumma ini as'aluka syauqa ila liqaika. Itu cinta yang wujudnya adalah rindu. Kenapa? Karena hormat dan memuliakan. Itu bukan lagi syahwat kalau yang ini Mas. Dia kepengen ketemu dengan Tuhan yang maha indah, maha baik, ngurusi awake dhewe, lemah lembut dan lain itu kepengen banget ketemu dengan dia. Nah, itu syauqun namanya. Ya. Nanti di puncaknya adalah tatayum. Tatayum itu apa? Ibadah. Nah, diterjemahkan tatayum ki cinta, mengkui cinta sing sampai bentuk pengabdian. Nggih. Jadi budak Mas. Dan itu betulan orang itu kalau sudah mencintai harta, dia akan jadi budaknya harta. Ya. Orang itu kalau sudah sangat mencintai kekuasaan, dia akan jadi budaknya kekuasaan. Apa seorang wanita yang jatuh cinta kepada lelaki melampaui batas, dia akan jadi budaknya lelaki itu. Sebaliknya seorang lelaki yang mencintai wanita tanpa melampaui batas, dia akan jadi budaknya wanita itu. Tenanan gue Mas. Dan sosok nanti kok iso ya. Nek saya baca di media sosial akhir-akhir kan banyak Mas. Sampai ada ibu rumah tangga dipegat karo bojone, kenapa? Karena uang gajinya suaminya dikeke wong lanang liya Mas. Makanya gajinya suaminya besar, nanti akhirnya randu ya apa-apa ya wis. Memang begitu. Loh kok iso ya? Ya itulah kalau sudah jatuh cinta itu akal sehatnya hilang. Kenapa ya? Dia jadi budak. Jadi puncak dari cinta itu ibadah. Dia akan memperbudak dia. Ya. Wallahu a'lam. Sekian dan demikian apa yang bisa kita bicarakan. Masih dalam bab hikmah. Ya. Perbuatan dosa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan depan insya Allah kita akan masuk ke dalam bab farhullah bitaubatit taib, bahagianya Allah ketika Allah melihat orang yang berbuat dosa kemudian bertaubat. Jadi kita bertaubat dari dosa itu pahalanya besar. Kenapa? Karena membuat Allah bahagia. Nyenengke Gusti Allah. Oh bayangkan Mas. Awake dhewe iso nyenengke Gusti Allah tenan. Dengan apa? Taubat. Ngono-ngono dosa tobat orang nanti Mas. Maksudnya taubatnya kita itu disukai oleh Allah. Nanti kita bahas dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Sekian dan demikian Bapak, Ibu-ibu ingkang saged kula aturaken wonten ing dalu punika insyaallah pekan depan